A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang budi pekerti ataupun akhlak itu sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting karena hakikatnya Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, ya, diutus ke dunia ini, ya, untuk menyempurnakan akhlak dan budi, ya. Inama istu liutamima mahariman akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, ya, aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi inama istu liutamima mahariman akhlak, ya. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Tentunya semua kita berharap mempunyai kepribadian ataupun akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Bagaimana caranya supaya kita ini mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai akhlakul karimah, ya. Ini ada beberapa hal yang wajib untuk kita perhatikan dan sebaiknya juga kita amalkan dalam perilaku ataupun kehidupan sehari-hari, ya. Perlu diketahui bahwa akhlakul karimah ini dibentuk, ya, atas dasar kita mencontoh, ya, baginda Rasulullah SAW, yaitu keteladanan kita, ya, keteladanan kita, ya, bahwa suri teladan terbaik adalah Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah, ya? Sebenarnya berkali-kali dikatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran, ya. Maksudnya berlaku kehidupan Rasulullah SAW mencerminkan, ya, apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ataupun apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Nah, kita ketahui, ya, di antaranya sifat-sifat yang harus kita miliki, ya, yaitu supaya kita ini menjadi orang yang jujur, ya, jujur mudah diucap tetapi pengamalannya juga sangat-sangat sulit, ya. Nah, ini juga sebenarnya simalakama, ya, maksudnya simalakama. Kalaupun toh ada orang yang mengajak jujur, tentunya yang mengajak tersebut sudah memberikan contoh akan kejujuran itu, ya. Jadi keterkaitan hal tersebut sebenarnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan langsung kepada yang bersangkutan ataupun orang yang memberikan nasihat mungkin, tetapi dia belum mampu untuk mengamalkannya, ya. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun, ya. Pantaskah engkau bisa memberikan nasihat kepada orang lain sementara dirimu sendiri, ya, enggan untuk melaksanakan apa yang kau nasihatkan itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan kepada kita, pantas tidak, ya, sementara kamu bisa menyampaikan hal-hal kebaikan tetapi kamu sendiri enggan untuk melaksanakan apa yang kamu sampaikan ataupun kebaikan tersebut. Nah, ini tentunya yang menjawab adalah diri kita masing-masing, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga melarang sebenarnya, ya, melarang orang yang bisa hanya menyampaikan tetapi tidak berbuat,
ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang sebenarnya orang yang hanya bisa menyampaikan sementara dia sendiri tidak berbuat, ya. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun, ya. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun, ya. Itu pantaskah kamu, ya, bisa menyampaikan suatu kebaikan sedangkan kamu sendiri tidak mengamalkan kebaikan tersebut, padahal kamu membaca kitab, ya. Bahkan dikatakan lebih jauh, ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburan ang taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menyampaikan apa yang tidak kamu perbuat. Allah sangat murka terhadap orang yang bisa menyampaikan tapi dia sendiri tidak mau mengamalkan apa yang ia perintahkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran memang sangat-sangat penting, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang berlaku jujur, ya. Kemudian di samping kejujuran juga harus bertanggung jawab, ya. Jadi orang itu harus yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang bagaimana? Tentunya tanggung jawab mengemban amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai manusia, ya, semua manusia ini sebenarnya mengemban amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amanah yang bagaimana? Tentunya amanah yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam Al-Hadis. Ya, tentunya ya kita mau dan tentunya kita mampu, ya, untuk mengamalkan amanah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan koridor ataupun kemampuan kita masing-masing, ya. Yang begitu juga, ya, untuk menjadi orang yang berakhlak mulia ataupun berbudi pekerti yang luhur, ya, hendaknya juga menjaga kesucian dari perbuatan-perbuatan yang dosa, ya. Kita menjaga kesucian dari perbuatan-perbuatan yang mungkin perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ya. Jadi kita hindarkan semua perbuatan-perbuatan itu yang kira-kira tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ya. Kemudian juga, ya, seseorang yang berakhlak mulia, ya, itu mempunyai rasa malu, ya, malu. Bahkan malu itu dikatakan sebagian dari iman. Malu yang bagaimana? Ya tentunya malu kalau kita tidak melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi kita hendaknya malu kalau tidak bisa, kalau tidak mampu untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ataupun malu kalau kita sampai berbuat, ya, tidak senonoh, ya, tidak senonoh dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dalam hadis, ya. Dengan kata lain, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma-norma yang ada di masyarakat, baik itu norma hukum, norma adat, norma budaya ataupun norma agama, terlebih norma agama, ya. Kemudian di samping itu juga seorang yang berakhlak baik itu seorang pemberani, ya. Pemberani dalam hal ini berani itu karena benar, ya, dalam hal melaksanakan suatu kebaikan. Karena Allah katakan al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Untuk itu janganlah kamu ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Jadi berani tersebut atas dasar, ya, kebenaran, ya. Berani karena benar, ya. Mungkin bisa jadi, ya, orang yang takut tersebut karena dia melakukan perbuatan yang salah. Lebih dari itu juga seorang yang berbudi pekerti mulia ataupun berakhlak mulia, dia seorang yang dermawan, ya. Dermawan. Dia suka memberi, ya. Senang kalau memberi sesuatu kepada orang lain, ya.
karena dia yakin bahwa membahagiakan orang lain itu adalah juga hakikatnya juga membahagiakan diri sendiri. Bahkan ya dikatakan bahagia itu kalau kita mampu membahagiakan orang lain, ya dalam artian yang positif, ya. Bahagiakan orang lain, niscaya dirimu juga akan peroleh suatu kebahagiaan, ya. Jadi ternyata memberi itu luar biasa, ya, dan itu malah terbaik, ya, dengan catatan ikhlas, ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain itu merupakan perbuatan yang mulia, ya, dengan catatan ikhlas tanpa mengharap sesuatu apapun kecuali mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga berharap mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang hobi ataupun senang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Dengan kata lain, ya, menjadi orang yang dermawan, ya. Istilahnya itu ada yang bilang tangan di atas, ya, lebih baik daripada yang tangan di bawah. Tentunya di sini, ya, atas dasar ikhlas tanpa ada tendensi apapun, ya. Jadi ikhlas mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk, ya, orang yang diberi itu terima kasih atau tidak, ya, itu enggak jadi masalah. Yang penting, ya, kita niat, ya, memberikan kepada orang lain itu, ya, kita berikan begitu saja, ya. Perkara dia itu berterima kasih atau tidak, ya, itu sudah itu urusan orang tersebut, ya. Tapi sebaiknya kalau kita diberikan sesuatu kepada orang lain, ya, ada baiknya, ya, kita juga mengucapkan terima kasih, ya, terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu itu kepada kita, ya. Karena walaupun bagaimana, ya, kita ini berusaha untuk mempunyai budi pekerti ataupun akhlak yang mulia, ya. Jadi jadilah orang yang dermawan, suka memberi, ya, suka memberi. Dan dengan kata lain juga, ya, memberikan sesuatu tentunya atas dasar ikhlas tanpa ada sesuatu istilahnya itu harapan supaya juga nantinya akan orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita. Tidak ada tendensi seperti itu, tapi memberi karena Allah, ya. Memberikan sesuatu karena Allah, bukan karena ada unsur-unsur yang lain. Kemudian seorang yang berakhlak baik itu menepati janji, ya. Jadi ada kalanya kita sebagai manusia, ya, ada kalanya kita mungkin pernah mengatakan janji sesuatu pada orang lain, ya. Tentunya kalau memang sudah sepakat untuk menepati sesuatu atau janji kepada orang lain, ya, tentunya kita harus memenuhi janji tersebut, ya. Kalaupun toh, ya, ingin disampaikan, ya, tentunya harus disampaikan insya Allah. Kata-kata insya Allah itu jika Allah berkehendak. Nah, insya Allah jika Allah berkehendak. Jadi janji apapun, ya, itu harus ada kata insya Allah, ya, insya Allah dan insya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah ada kata insya Allah, kalau tidak ada berhalangan, insya Allah juga akan datang kalau memang berjanji, ataupun akan menepati janji kalau memang berjanji, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berakhlak yang sesuai dengan syariat Islam, ya, ataupun yang disyariatkan di dalam Islam, dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, ya, itu hendaknya menjauhi seluruh yang dilarang Allah. Jadi apapun yang dilarang Allah, ya, itu tentunya ada hal-hal yang bisa jadi mudarat, ya, kalau dilakukan menjadi tidak baik, ya.
Jadi kita harus taat, ya. Taat dalam artian insya Allah taat setaat-taatnya, ya, tanpa ada tendensi ragu-ragu, ya. Taat bahwa apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas, ya, banyak mudaratnya, merupakan tidak baik. Kalaupun toh itu diterjang, ya, jelas, ya, itu akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hidup ini kalau bisa berusaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pekerjaan yang istilahnya segampang apa yang kita katakan. Tentunya itu merupakan suatu proses, ya, proses untuk bisa mengorbankan diri kita sendiri tentunya, ya, untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Di samping kita menjauhi, ya, tentunya kita juga harus mengerjakan, ya, menjauhi, kemudian juga samping kita menjauhi terus kemudian kita mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kebaikan. Nah, apabila kita mampu, ya, untuk melaksanakan kebaikan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, insya Allah, ya, nanti kita akan temukan suatu kebahagiaan, ya. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita semua, ya, sabda beliau, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, akan selamatlah kamu selama-lamanya, ya, akan selamatlah kamu selama-lamanya. Dan 2 perkara tersebut ada Al-Quran dan hadis. Nah, selama-lamanya di sini maksudnya ya selamat di dunia dan selamat di akhirat, ya. Jadi kita tentunya selalu berharap, ya, mampu untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya, menjadi orang yang takwa, ya. Takwa karena takwa di sini adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Tentunya, ya, atas dasar keikhlasan dan kesabaran, semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berakhlak mulia, yang berakhlak baik, di samping hal di atas juga perlu adanya berlaku baik kepada tetangga, ya, berlaku baik dengan para tetangga. Tentunya, ya, tetangga yang ada di kanan kiri, depan belakang dan di sekitar kita, ya. Hendaknya kita berbuat baik, ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan sekiranya perbuatan-perbuatan tersebut, ya, dapat merugikan orang lain, ya. Sedapat mungkin kita harus berbuat baik, ya, berperilaku baik kepada tetangga yang ada di sekitar kita. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kata-kata tersebut maksudnya, ya, di mana kita berada tentunya kita harus bisa menyesuaikan, ya, adab-adab yang ada di sekitar tersebut. Yang jelas adab-adab tersebut tentunya tidak bertentangan dengan apa
yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Hadis, ya. Manakala adab-adab tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis, tentunya kita juga bisa ya tidak melaksanakan adab-adab tersebut, ya. Tetapi kalau memang tidak bertentangan, ya tentunya kita harus mengikuti ya, adab-adab ataupun adat-adat ya yang ada di lingkungan tersebut. Jadi ada baiknya ya sebagai insan yang sosial, di samping makhluk pribadi ya, kita harus berbuat baik kepada tetangga ya, tentunya ya tetangga yang ada di lingkungan kita, terlebih ya tetangga-tetangga termasuk saudara-saudara kita yang ada di desa ataupun di negara kita sendiri, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ada beberapa hal yang di samping berlaku baik pada para tetangga, juga membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, ya. Sekiranya ada orang-orang yang memerlukan bantuan, ya mari kita sama-sama untuk membantu, ya. Tentunya hal ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu ya amal yang insya Allah pahalanya akan kita terima hingga kiamat nanti adalah memberikan amal jariah, ya. Bantuan yang berupa bangunan bisa jadi, bantuan yang untuk membangun masjid bisa jadi, untuk membangun musola ya, untuk membangun jembatan ya, dan untuk membangun sekolahan-sekolahan yang sifatnya berupa bangunan fisik ya. Nah insya Allah kalau kita titipkan harta kita ke jalan Allah, yaitu kita titipkan bantuan tersebut ya berupa amal jariah, insya Allah nantinya juga akan peroleh ya pahala ya sepanjang masih ada di dunia, ya. Maksudnya selama dunia ini masih ada, dengan kata lain hingga akhir kiamat nanti, hingga hari kiamat nanti insya Allah pahalanya tetap mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, ya itu saja hal-hal yang perlu kita perbaiki akhlak ataupun budi pekerti kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.